Terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama terima kasih kepada para pembicara. Ada di sini Pak Antoni, Pak Ubedillah, dan juga sudah bergabung dengan kita melalui Zoom itu Pak Abraham Samad, dan segera nanti menyusul Bu Irma, mungkin dalam 30 menit yang akan datang akan bergabung dengan kita. Dan tak lupa kepada Mas Amar ya sebagai moderator pada acara ini. Kami sampaikan bahwa webinar ini diselenggarakan secara bersama oleh Front Kedaulatan Negara atau FKN, kemudian Front Nasional Pancasila atau FNP, kemudian ada UI Watch, dan juga PP3 pembunuhan 6 laskar atau pengawal HRS. Jadi oleh 4 perkumpulan, yaitu FKN, FNP, UI Watch, dan PP3. Nah, kami menyelenggarakan acara ini pada hari ini merupakan mungkin sudah yang ke-5 atau 6 kalinya terkait dengan Satgasus ya. Jadi tujuan kita menyelenggarakan acara ini untuk melakukan sosialisasi kepada publik bahwa kejahatan ini sangat-sangat merugikan negara dan rakyat, karena lingkup kejahatannya itu sangat besar dan beragam yang dapat dikatakan berkategori mafia. Sementara pelakunya justru adalah aparat negara, yaitu Polri melalui Satgasus yang dibentuk pada saat Jenderal Tito menjadi Kapolri tahun 2019 yang lalu. Nah, di samping itu juga acara ini kita laksanakan untuk mengingatkan kepada Presiden Jokowi dan juga DPR bahwa ini masih belum tuntas. Kita merasa Presiden justru tidak pernah berencana ya untuk kasus ini dituntaskan. Yang sebaliknya dengan itu kita berpikir jangan-jangan justru Presiden Jokowi ini menikmati hasil kerja dari Satgasus Merah Putih. Ya, apakah itu dalam bentuk dana atau kepentingan politik dan lain-lain. Karena tadi kita bicara tentang lingkup kejahatan yang melibatkan Satgasus ini hampir ada di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu pula kita memberi judul acara ini ya, mengusut tuntas ya, usut tuntas dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Satgasus Merah Putih Polri yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, prinsipnya dengan acara ini di samping untuk memberitahukan kepada publik, juga untuk mengingatkan kepada Presiden Jokowi tentang sikapnya yang seolah-olah tidak peduli dengan kejahatan kategori mafia yang dilakukan oleh Satgasus, dan begitu pula dengan apa yang terjadi di DPR, seolah-olah ini sesuatu yang biasa saja, hanya pidana biasa, padahal banyak pelanggaran yang sangat-sangat merugikan negara dan rakyat karena adanya Satgasus ini, termasuk juga yang terkait dengan masalah HAM atau juga demokrasi, misalnya menangkapi aktivis-aktivis demokrasi itu cukup banyak yang ditangkap oleh Satgasus, termasuk pembunuhan 6 pengawal HRS di KM 50. Nah, karena itu saya kira kalau tidak ada sikap yang jelas dari Presiden Jokowi ya, kita merasa bahwa tidak salah kalau ada yang berpikir Pak Jokowi dapat manfaat dari adanya Satgasus ini, baik secara politik, ekonomi, dan lain-lain. Dan karena itulah kita pernah menuntut
dan hari ini kembali kita ulang supaya Satgasus itu audit investigatif melibatkan BPK dan lembaga atau auditor independen. Nah, sedikit ya sebagai kilas balik, kita perlu mengingatkan tentang kejahatan Satgasus atau ketuanya yaitu Ferdi Sambo yang pernah melakukan sebar dana puluhan miliar rupiah kepada sejumlah oknum pejabat negara dan juga lembaga yang ada di Indonesia seperti misalnya Komnas HAM dan lain-lain dalam rangka untuk memuluskan rekayasa skenario palsu ya tentang pembunuhan Brigadir J misalnya. Ini ada sebar dana oleh Ferdi Sambo. Dan ini saya kira masuk ke dalam kategori suap atau gratifikasi. Bahkan ya IPW itu pernah menyampaikan adanya guyuran dana juga dari Sambo yang mengalir ke oknum-oknum di Senayan, di DPR. Itu informasi pertama soal kilas balik ini. Yang kedua, kita juga perlu mengangkat kembali tentang adanya konsorsium 303 yang merujuk ke pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian. Nah, ini ternyata PPATK itu pernah mendeteksi melakukan monitoring terhadap peredaran dana yang jumlahnya sampai mencapai 155 triliun dari perjudian online. Dana tersebut juga mengalir ke sejumlah kalangan, mulai dari polisi, politisi, ibu rumah tangga, hingga PNS. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita juga mencatat bagaimana pengusaha seperti Robert Bono ya terlibat konsorsium 303 perjudian yang dilindungi oleh Satgasus Sambo, tapi juga memberikan fasilitas kepada Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan kawan-kawan dalam perjalanan ke Jambi untuk menemui keluarga Yosua. Itu terjadi pada bulan September 2022 yang lalu. Nah, ini hal lain yang terkait tadi soal kejahatan Satgasus. Jadi ada gratifikasi ya, tapi juga menggunakan dana yang terkait dengan perjudian. Lalu ini juga hanya didiamkan saja, tidak jelas ya. Ada juga memang di sini pengusaha RBT tadi, Yoga Susilo juga ini juga bebas, hidup bebas ya, tidak ada proses hukum yang berlaku bagi mereka. Kemudian di sektor tambang kita juga mencatat bagaimana Satgasus itu terlibat perpanjangan izin atau kontrak PT MHU yang akhirnya memperoleh IUPK, izin usaha pertambangan ya, khusus IUPK. Ini sebetulnya adalah nama untuk menggantikan dulu ada kontrak karya dengan undang-undang minerba yang baru, statusnya berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus. Nah, izin ini mestinya sudah tidak bisa diperpanjang, tapi oleh Satgasus ini dengan mudah bisa diperoleh perpanjangannya bagi perusahaan yang namanya PT MHU. Nah, saat yang bersamaan juga ada kasus-kasus lain termasuk tentang penggelapan pajak dan seterusnya. Ada juga kita bicara tentang under reporting, ada transfer pricing dan sebagainya, yang ini tak lepas dari bagaimana peran Satgasus untuk melancarkan semua kejahatan di sektor tambang ini. Nah, belakangan misalnya muncul pernyataan dari mantan Kadif Propam Karo Paminal Mabes Polri soal laporan hasil penyidikan Ismail Bolong tentang setoran uang tambang batubara ilegal senilai 6 miliar kepada Jenderal Polisi Bintang 3. Ismail Bolong ini disebut-sebut sebagai pengepul dana dari para penambang ilegal. Nah, menanggapi kasus ini, Kepala Bareskrim Komjen Agus Andrianto misalnya menuding ketua dan anggota Satgasus
Verdi Sambo dan Hendra Kurniawan sebagai tukang rekayasa kasus. Ya, jadi ini ada saling klaim atau saling tuduh ya. Yang satu dituduh menerima uang dari tambang-tambang ilegal dan informasi ini datang dari yang berbau Satgasus. Sebaliknya Kabar Eskrim merasa ini sesuatu yang menyerang ya. Terlepas bahwa ini benar atau tidak, lalu Kabar Eskrim ini menanggapi tentang bahwa Sambo dan Hendra Kurniawan ini terlibat dalam rekayasa kasus. Jadi tampaknya ini ada perang antar geng ya di tubuh Polri. Nah, bagi kita sebetulnya soal ada perang atau tidak itu bukan hal yang mendesak ya. Ini justru orang-orang yang memang terlibat kejahatan mafia itu harus segera diproses. Makanya kita tuntut tuntas ya supaya kasus ini bisa diproses secara hukum mulai dengan adanya audit oleh BPK dan auditor independen. Termasuk juga kita minta komitmen dari Pak Jokowi yang sampai saat ini kita belum pernah mendengar apa rencana ya. Jangankan minta atau merintah supaya ini misalnya diaudit ya, itu terlalu ideal saya kira kalau kita berharap Pak Jokowi untuk menyuarakan itu. Karena apa? Karena tadi mungkin beliau itu justru menjadi penikmat dari adanya Satgasus tersebut. Nah, terakhir kita juga membaca tentang adanya dana yang dimiliki atau saldo rekening yang dimiliki oleh Brigadir J ya, yang mencapai 100 triliun kurang 1 rupiah ya. Ini diungkap pertama kali oleh Bu Irma yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita untuk mengklarifikasi atau memperjelas, karena memang di sisi lain apa yang diungkap oleh Bu Irma ini oleh BNI itu dikatakan justru dananya bukan seperti itu. Lalu bahwa ini hanya dalam rangka pemblokiran sehingga jumlah yang ada itu bukan ada dalam rekening tapi hanya batas untuk supaya pemblokiran itu dibatasi dibuat batas atasnya sampai ke 100 triliun. Nah, apapun itu, karena memang ini sudah ditemukan oleh PPATK, maka kalau ingin dituntaskan kasus 100 triliun ini itu bisa dengan mudah ditemukan ya kalau ada niat. Misalnya dengan dilakukannya audit, baik juga yang ada di dana yang masuk ke rekening milik Joshua yang disampaikan oleh PPATK maupun juga dana yang keluar yang mengalir kemana-mana yang tadi kita sebut sampai ke berbagai kalangan pejabat maupun perorangan. Nah, itulah saya kira beberapa hal yang ingin disampaikan. Tadi saya mengungkap tentang latar belakang, yang kemudian kedua kita punya tujuan atau berharap supaya dilakukan audit menyeluruh kepada Satgasus Merah Putih ini, tidak cukup hanya dibubarkan tanpa ada proses lanjutan seperti yang dinyatakan oleh Kapolri pada bulan Agustus yang lalu. Lalu yang juga sangat penting adalah kita ingin menuntut Pak Jokowi supaya bersikap ya, bersikap terhadap kejahatan kategori mafia yang sangat merugikan, memalukan bangsa ini. Kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kita mengaku beragama, tapi kejahatan yang sangat besar yang merugikan bangsa dan negara dan memalukan bangsa Indonesia ini justru tidak pernah ada tanggapan atau niat yang jelas dari Presiden Jokowi yang saat ini justru sibuk untuk mendapatkan dukungan menduduki posisi sebagai presiden untuk periode yang ketiga, atau coba-coba untuk mendukung salah satu calon yang konon juga dananya ini bisa berasal dari dana yang dikumpulkan oleh Satgasus. Nah, saya kira itulah mungkin latar belakang sekaligus pengantar diskusi kita. Berikutnya nanti kita juga akan mendengar berbagai hal ya, penjelasan lebih rinci lagi tentang pentingnya tuntutan kita ini disuarakan terus dan juga ditindaklanjuti termasuk oleh
DPR, dan juga BPK, dan seluruh rakyat Indonesia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sangat jelas ya bahwa paparan dari pengantar mengenai ruang lingkup dari Satgasus ini sendiri. Jadi yang sudah dipaparkan bahwa Satgasus ini bagian dari kejahatan yang struktural ya. Jadi segala aspek masuk di sana, dari aspek politik, aspek